Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang PlayStation 2, komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya. Kali ini ada pertanyaan atau request dari teman-teman, cara bermain game PS1 di PS2. Sebenarnya banyak cara untuk bermain game PS1 di konsol PS2, namun saya pilih ini cara yang menurut saya paling mudah dan sudah saya modifikasi di OPL terbaru atau di sistem USB terbaru. Di sini teman-teman bisa download aplikasinya atau sistem USB OPL terbaru yang sudah support PS1 emulator, dan ada aplikasi emulator PS1 untuk PlayStation yang sudah matric atau yang masih MC boot, baik itu PS2 Slim maupun PS2 Fat. Teman-teman harus download filenya dulu. Download filenya ada di link deskripsi atau teman-teman bisa kunjungi website. Setelah teman-teman download dan hasilnya seperti ini, teman-teman harus ekstrak dulu. Bisa klik kanan lalu ekstrak here. Jika ada password, teman-teman bisa ketikkan password teknisi amatir tegal. Teman-teman bisa ketik teknisi amatir tegal tanpa spasi, huruf semua, lalu klik OK. Dan di sini adalah di dalam file sistemnya. Nanti teman-teman bisa copy semua file ini, kecuali ini ya, kecuali bentuk tar. Kita copy semua ke dalam flash disk untuk sistemnya. Cara ini bisa untuk PlayStation yang sudah matric maupun PlayStation 2 yang memakai MC boot. Setelah diekstrak, teman-teman masukkan dulu flash disknya. Setelah di sini muncul link setup, itu flash disk saya 32 GB. Nanti teman-teman tinggal copy yang bagian ini. Teman-teman copy semua kecuali file ini. Klik kanan, lalu copy, lalu pastekan di flash disk atau hard disk eksternal. Di sini saya contohkan, saya paste. Jika muncul tulisan seperti ini, centang, lalu copy and replace saja. Yes. Tekan saja. Ini karena sudah ada folder sebelumnya. Sama, jadi ini diganti folder yang lama. Ini aplikasi sistem yang lama. Oke, setelah
proses update sistem selesai. Langkah selanjutnya adalah kita coba isi game PS1 dan game PS2. Kita bisa cari, misal di sini ada game PS1, kita cari file gamenya. Di sini ada file game PS1 berformat ISO dan berformat bin. Kedua file ini bisa dijalankan pada aplikasi emulator PS1. Kita coba copy semua, kita copy file gamenya, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam folder PS1. Di sini ada folder PS1, kita paste di folder ini, lalu paste. Di aplikasi PS1 emulator ini kita tidak perlu merubah file game PS1 seperti aplikasi yang terdahulu yang IOP harus dikompres atau dirubah namanya. Kalau di aplikasi ini kita tinggal copy dan paste file game 1 asalkan berformat ISO dan bin. Kita tunggu proses pengkopiannya. Setelah proses copy file game PS1 selesai, langkah selanjutnya kita akan coba isi game PS2 yang berformat ISO di folder DVD. Bagi teman-teman yang pernah mengcopy file game berformat ISO PS2 di DVD dan tidak muncul di playlist game, kemungkinan teman-teman masih menggunakan OPL versi lama. Namun di versi OPL ini kita sudah bisa dengan mudah mengcopy file game PS2 berformat ISO di folder DVD. Kita ambil contoh, di sini ada game One Piece, game PS2 berformat ISO, kita copy, lalu kita paste di folder DVD. Klik kanan, lalu paste. Bagi teman-teman yang pada flash disk atau USB hard disk eksternal tidak terdapat file atau tidak terdapat folder DVD dan PS1, maka teman-teman bisa buat ulang folder secara manual dengan cara klik kanan seperti contoh pada klik folder, klik new folder, lalu teman-teman bisa isikan semisal game, lalu ketik enter. Namun tadi kita copy di folder DVD ini untuk game PS2 dan folder PS1 untuk game PS1. Kita tunggu proses pengkopian hingga selesai. Setelah kedua proses pengkopian game selesai, langkah selanjutnya kita coba di konsol PS2 nya.
Sini sudah tampil menu OPL terbaru. Di sini kalau tampilannya seperti ini berarti di sini memakai PS2 yang sudah metrik, menggunakan portable-nya pakai USB. Kita pilih di emulator PS1, kita pilih X. Di sini ada konfigurasi, kita atur konfigurasinya terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih konfigurasi paling bawah, pilih X, lalu kita pilih paling bawah default konfigurasi, kita pilih X lagi, lalu ada pilihan press X to continue, kita pilih X. Settingan sudah selesai. Selanjutnya kita pilih segitiga, lalu setelah itu open CD-ROM image. Tadi di sini kita akan membuka folder di mana kita menyimpan file game PS1 nya. Kita pilih X. Tadi kita sudah coba di folder mas, ini adalah folder mas, berarti kita buka di folder flash disk, kita buka mas, lalu kita pilih PS1, folder PS1, di PS1. Nah, di sini ada tertampil game PS1 nya. Kita coba game Mega Man, kita tekan ke bawah dan pilih X. Setelah pilih gamenya, lalu kita kembali ke atas, pilih Start Emulation, kita pilih X, maka kita akan tertampil di sini game PS1 nya. Lalu continue. Ini tampilan PS1 di konsol PS2. Ready? Oke, itu dulu tampilan game PS2 menggunakan PlayStation Slim yang sudah metrik. Selanjutnya kita akan coba PS2 yang masih menggunakan MC board. Caranya hampir sama. Jika menggunakan MC board, teman-teman harus masuk OPL dulu, lalu di OPL itu ada aplikasi emulator PS1 nya. Tampilannya seperti berikut. Kita coba pakai MC board ya. Kita matikan PS dulu, kita coba pakai MC board PS metrik biar booting MC board. Caranya teman-teman bisa tekan
tombol segitiga dan tombol bulat, lalu tekan tombol power. Ya, buat, lalu nyalakan PS-nya. Nah, maka akan muncul settingan metrik. Buat teman-teman yang belum tahu, di sini ada boot mode, di sini ada mas, berarti itu menandakan chip metriknya sudah memakai chip metrik mode yang 5 yang warna kuning. Jika teman-teman merubah ini tidak ada masnya, tidak ada mas, ini menu mas, berarti masih menggunakan chip metrik mode yang lama yang 3.0, chipnya berwarna hijau. Untuk booting ke MC board, teman-teman harus setting di dev 1 terlebih dahulu. Setelah dev 1 kita klik start, kita pilih reset. Bagi teman-teman yang masih menggunakan PlayStation yang belum metrik, teman-teman bisa menggunakan, tidak perlu menyeting chip metriknya ya. Ini bisa langsung ke menu keyboard multi. Kita coba ulangi. Ini untuk PS2 yang masih menggunakan MC board belum metrik, teman-teman juga bisa menggunakan file ini. Yang penting file aplikasi OPL nya sudah terupdate di flash disk, teman-teman bisa downloadnya di situs atau website saya, ada di deskripsi, dan cara pendownloadnya juga ada di video sebelumnya. Teman-teman tinggal pilih OPL, tunggu sampai muncul OPL. Ini menggunakan OPL yang 10 atau OPL versi 1.0. Di sini sudah ada game 1 One Piece. Di sini ada game One Piece yang tadi cara pengisiannya cuma di copy ke folder DVD tanpa perlu aplikasi, dan teman-teman bisa geser ke kiri atau ke kanan sampai di sini ada tulisan app. Teman-teman tinggal pilih X, nanti akan muncul di sini ada OPL new, OPL terbaru. Jika teman-teman ingin mencoba memakai OPL yang terbaru, di sini ada PlayStation 1. Jadi teman-teman bisa pilih aplikasi PlayStation 1. Caranya hampir sama, teman-teman pilih PlayStation 1, lalu pilih X, nanti akan muncul menu PlayStation emulator seperti yang tadi, seperti ini. Caranya hampir sama, langsung klik X, coba. Jika muncul tulisan seperti ini, tandanya konfigurasi belum diatur. Kita coba pakai konfigurasi yang default. Teman-teman tinggal tekan segitiga dan segitiga, lalu tekan ke bawah, pilih configuration, pilih X, lalu pilih default configuration. Teman-teman pilih X, ini X, lalu pilih X lagi. Jika konfigurasi sudah selesai, teman-teman bisa pilih segitiga, lalu teman-teman pilih lokasi game yang tadi kita buat foldernya PS1, pilih di open CD-ROM image, pilih X, lalu kita pilih mas itu flash disk ya, flash disk ini kita pilih mas, pilih X, lalu kita pilih folder gamenya. Di sini kita lihat gamenya di PS1, folder PS1.
kita pilih X. Di sini ada pilih Megaman, pilih Megaman X. Kita ulangi, pilih Megaman, kita pilih X. Muncul seperti ini. Setelah sudah pilih gamenya, teman-teman bisa ke Start Emulation, kita pilih X lagi. Setelah proses ini selesai, teman-teman bisa mengisi game yang lain, game PS1 atau PS2 dengan cara seperti tadi. Game PS2 yang berkompetisi bisa teman-teman masukkan ke dalam folder DVD dan game PS1 nya ke dalam PS1. Tipe atau format game PS1 teman-teman bisa coba yang berkompetisi atau ISO juga bisa. Ini multifungsi, dan aplikasi emulator ini menurut saya paling mudah digunakan daripada aplikasi yang lain yang merubah tipe file gamenya, mengedit tipe file game PS1 nya. Dan aplikasi ini juga bisa dipakai atau dijalankan di PS2 yang fat atau yang tebal, baik yang metrik maupun masih MC4. Untuk file uploadnya teman-teman bisa ikuti video saya selanjutnya dan bisa download secara gratis di web saya. Itu ada banyak file terbaru atau yang lama, dan cara memakainya. Demikian penjelasan dari saya mengenai open terbaru untuk PS1. Teman-teman bisa coba. Untuk kurang jelasnya teman-teman bisa masukkan ke komen, mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa membahas di komentar tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.